Pengolahan sampah yang baik selain mengurangi permasalahan lingkungan juga dapat menghemat anggaran pemerintah. Pemerintah Kota Surabaya mengolah sampah di rumah kompos menjadi listrik yang setiap harinya menghasilkan sebanyak 4 kilowatt yang dapat digunakan untuk menerangi Taman Kota Surabaya. Selain itu, pengelolaan sampah di rumah kompos dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Sampah jika tidak diolah dengan baik akan menyebabkan permasalahan lingkungan. Pemerintah Kota Surabaya menjadi percontohan untuk kota dan kabupaten di Indonesia dalam pengolahan sampah. Selain diolah menjadi pupuk kompos dan daur ulang, sampah di Kota Surabaya diubah menjadi listrik. Ya, ranting dan juga plastik inilah yang menjadi bahan utama untuk membuat listrik di rumah kompos Surabaya. Dan di sini ini merupakan salah satu aktivitas untuk mengubah dari ranting dan juga plastik menjadi listrik. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Ashari yang merupakan pengawas dari rumah kompos Jambangan. Ya, Bapak, bisa dijelaskan secara singkat bagaimana sebenarnya proses dari untuk pembuatan listrik ini? Ya, proses ini dari reaktor gasifikasi ya, ini pembuatan dari mungkin dosen ITS itu untuk menghasilkan listrik. Jadi bahannya cuma ranting sama plastik yang mengandung aluminium foil. Setiap hari ini bisa mengelola 60 kilo. Jadi ranting 50 kilo, plastik aluminium foil 10 kilo bisa 15 kilo. Setelah itu dia di dalamnya ada proses seperti ini mengandung gas. Nah ini gasnya untuk menggerakkan mesin atau genset yang ada di dalam ya. Itu nanti ada penyimpanan di baterai. Baterai nanti kita nyalakan pada malam hari. Jadi ada 3 titik untuk pemadaman penerangan rumah kompos pada malam hari. Kita nyalakan rumah kompos untuk pakai hasilnya listrik ini. Kini Pemkot Surabaya memiliki 28 rumah kompos. Rumah kompos yang menghasilkan listrik yaitu di Beratang, Wonorejo, Jambangan, dan Tambak Oso. Dalam sehari, rata-rata setiap rumah kompos menghasilkan sekitar 4.000 watt yang digunakan untuk menerangi rumah kompos dan taman-taman. Selain dapat menghasilkan listrik, rumah kompos juga merupakan tempat pembuangan sampah untuk warga. TPS memiliki sistem 3R, reduce, reuse, dan recycle. Pemerintah Kota Surabaya menghemat anggaran yang besar dari pengolahan sampah ini. Penghematannya tuh besar sekali. Kalau dulu itu 3.000, waktu aku zaman Kepala Dinas Kebersihan, itu 3.300 masuk ke TPA. Sekarang ini tinggal 1.400-an yang ke TPA. Turun terus setiap tahun itu. Makanya tadi saya katakan kalau 5 tadi mudah-mudahan bisa 50 ton. Karena tergantung luas tanahnya juga. Itu kalau itu bisa diturunkan turun terus, maka kita akan bayar meskipun investasi yang kita buat di TPA itu termurah dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Kita termurah. Kalau nggak salah Solo itu dengan penduduk 750.000, kita kan 3 juta. Jadi 3 kalinya itu dia kena 90 berapa? 90 ribu US dollar, 90 juta US dollar kalau nggak salah. Nah, tapi kita hanya 48 juta US dollar. Minimal sampah yang harus masuk ke TPA Benowo adalah 1.000 ton, karena target Pemkot Surabaya menghasilkan listrik 11 megawatt. Pemerintah Kota Surabaya akan menambah 5 rumah kompos baru yang ditargetkan tahun ini selesai. Salah satunya di wilayah Tenggilis dengan harapan bisa menghasilkan listrik 4 kilowatt. Penambahan ini dilakukan karena targetnya sebanyak 50 ton sampah tidak lagi masuk ke tempat pembuangan akhir Benowo. Gita Goinda, Aga Dipa, Surabaya.